Tapi belakangan ini ada yang mau membentuk panitia ini. Janganlah begitu. Hargai kalian yang sudah di penjara itu. Itu yang pejuang Provinsi Tapanuli yang sejati. Dan saya berharap bila terjadi Provinsi Tapanuli di depan kantor gubernur itu, tulis nama-nama yang pernah di penjara itu, termasuk almarhum. Itu harapan saya, supaya orang jangan ada ambil-ambil di tikungan. Saat ini saya berjumpa dengan Insinyur Leo Nababan, seorang tokoh Batak yang juga Dewan Pembina di Panitia Protap yang dipimpin oleh Chandra GM Panggabean. Saya akan berbincang nanti, menanyakan banyak hal tentang pengalaman dan apa proses-proses yang dilalui ketika memperjuangkan protap yang sampai saat ini masih dirindukan oleh masyarakat Batak. Salam sehat Bang Leo. Horas Jalagami. Horas Bang, sudah lama tidak berjumpa. Iya. Bang, di sela-sela Abang olahraga ini saya minta waktu cerita Bang tentang protap. Saat ini kan masyarakat Batak rindu lagi agar pemerintah Jokowi memberi hadiah itu, Provinsi Tapanuli itu. Baik, jadi kita berdoa saja agar moratorium yang di era zamannya Pak SBY dicabut segera oleh pemerintahan Jokowi. Ya. Jangan kita sibuk sana sini aneh-aneh. Ya. Saya berharap panitia protap yang dipimpin Chandra GM Panggabean dan Sekjen Hasudungan Buta-Buta tetap eksis kok. Hanya karena moratorium kelihatannya vakum. Ada nggak dong kerejuan, apalagi yang mau diributi. Yang perlu itu adalah berdoa. Ya. Karena bola itu saat ini ada di pemerintah, bukan di Panpel. Artinya adalah semua syarat itu sudah dilengkapi. Jangan ada sok sibuk, jangan ada sok pahlawan, kesiagan. Pahlawan yang sebenarnya adalah orang-orang yang sudah menderita di penjara. 68 orang. Satu orang meninggal. Amang kita, Ketua Dewan Pembina, almarhum GM Panggabean, sampai di Singapura meninggalnya. Semua jangan kita ambil di tikungan. Saya orang politik, saya paham. Jadi jangan ada. Saya mohon doa saja, berdoa. Semua kita merindukan itu, dan salut kepada saya Chandra GM Panggabean yang selalu berupaya dan bahkan sudah menderita di penjara. Jadi saya minta dengan sangat, pos marwah muda sudi jadi di Tapanuli, pos rohata nado benar di Paimana, pos marwata. Tapi kalau alasannya rindu Bang, ada satu komunitas sekarang ingin mendorong mendengungkan ulang Provinsi Tapanuli, apa salah juga? Boleh saja, itu yang betul. Mau buat persadaan grup entah apa, grup apapun, asal mendengungkan. Jangankan hanya mendengungkan, datang ke DPR sana, datang ke istana sana, cabut itu moratorium. Itu yang kami harapkan. Tetapi jangan ada lagi mau membentuk panitia X, panitia Provinsi Batak Raya, panitia KDRT, entah apa-apa ini. Saya ingatkan, ini udah kerjanya protap ini sudah mulai dari desa, ada 11.000 tanda tangan, ada kabupaten, ada dari provinsi, bahkan dari ketua DPR. Di zaman Bapak Agung Laksono keluar itu surat mendukung protap, sedangkan provinsi lain tidak ada itu. Dan saya ingatkan, yang paling tinggi kita punya legitimasi itu surat dukungan dari ketua DPR.
Yang kedua, surat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara yang ditandatangani Haji Ripin. Jangan ada yang ngaku-ngaku gubernur yang lain. Haji Ripin yang tanda tangan. Dari Golkar ya? Faktanya, saya tidak mau tahu apa dari Golkar apa dari mana, tapi yang saya tahu itu Haji Ripin yang teken. Jangan ada yang ngaku saya dengar dia yang teken, tidak ada itu. Faktanya Haji Ripin, boleh dicek. Saya bertanggung jawab ngomongan saya. Fakta itu. Jadi kalau ada mau membuat aneh-aneh, sudahlah, sopak aja nami, mertang yang B, orang baik gecor. Soal moratorium itu Bang, bagaimana caranya agar pemerintah juga membuka tidak lagi lebih kepada pemerintah. Yang pasti kami tetap koordinasi antara GEM Panggabean dengan panitia pelaksana lain, koordinasi dengan orang kita yang ada di pemerintahan. Kalian tahu siapa itu. Jadi kami pun tetapnya koordinasi dan kami tetap tegak lurus kepada perintah itu. Tidak ada kami aneh-aneh. Jadi jangan ada mau ambil di tikungan, itu aja pesan saya. Karena lengkap sudah panitia ini. Sudah syaratnya lengkap, mulai ketua DPR, gubernur, bupati, kecamatan, desa. Jadi udah nggak dong memang dokut on and on. Tidak ada itu. 2 tahun lalu katanya Bang Leo ada di satu diskusi seminar atau diskusi tentang protap. Abang sebut kata-kata itu tadi. Jangan ada menggunting di lipatan begitu. Ya. Kenapa Bang sampai marah begitu? Banyak kali orang mengatasnamakan semua protap-protap. Nggak ada. Hanya omong doang. Saya mau ingatkan kita yang sudah kita hargai lah, orang yang sudah bekerja dari mengambil tanda tangan 11.000 dari desa, kecamatan, kabupaten, syaratnya 5 kita dapat 7 apa 8 lupa saya, baru dari provinsi sudah dapat, dari ketua DPR malahan sudah dapat, yang belum itu dari presiden. Itulah moratorium. Apalagi ayah hadopi ulang dan adong B kalau martangi yang nama asa dicabut moratorium, selesai barang itu. Jadi saya itu ingatkan 2 tahun lalu, tetapi belakangan ini ada yang mau membentuk panitia ini. Janganlah begitu. Hargai kalian yang sudah di penjara itu yang pejuang Provinsi Tapanuli sejati. Dan saya berharap bila terjadi Provinsi Tapanuli di depan kantor gubernur itu, tulis nama-nama yang pernah di penjara itu, termasuk almarhum. Itu harapan saya, supaya orang jangan ada ambil-ambil di tikungan. Soal tokoh yang Abang sebutkan tadi, Abang tidak sebut namanya, tetapi banyak harapan agar tokoh sentral orang Batakyat ini, Luhut Binsar Panjaitan, berkenan atau terogoh hatinya untuk ini menyampaikan ke Presiden. Bukan orang yang bilang, saya yang mengatakan di rapat terakhir di forum Batak sedunia. Orang pemerintah kita ada Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang sangat care ke Tapanuli. Dia sudah lebih jauh dikerjakan dari kita ini, dan kami tetap koordinasi dengan beliau. Jadi jangan ada di luar itu lagi. Jangan dong benojolok tunda tua-tuai nama cabut proti moratorium ini selain Luhut Binsar Panjaitan. Saya percaya itu. Saya sekali lagi tekankan, mari kita duduk tegak lurus satu barisan dengan Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Sabar kita, sabar, martah yang B. Tetapi jangan kita tonjolkan karena ini. Sudah banyak yang musuh politik beliau ini. Kita diam saja. Saya teringat Bible berkata, kamu diam biar saya yang bekerja. Demikian firman Tuhan. Orang Pelagabi. Satu lagi Bang. Satu lagi pertanyaan saya. Ini karena lagi istirahat nih Bang. Satu lagi pertanyaan saya. Abang kan mantan pejabat, mantan politisi. Kira-kira harapan itu bisa kita katakan nggak di masa pemerintahan pemerintah
Joko Widodo Provinsi Tapanuli itu akan Saya lahir? luruskan, mantan pejabat ada, Ya. tapi mantan politisi tidak ada. Oh, tetap politisi. Saya politisi sampai liang kubur. Politisi sejati ya? Saya tetap, Oke. tetapi tidak aktif lagi. Oke. Hanya di lapangan golf ini untuk jaga kesehatan. Oke. Jadi yang namanya politik tidak ada yang pasti. Oke. Yang ada adalah probability, kesempatan. Dan kesempatan yang terbaik itu sudah di depan mata. Dan yang keywordnya itu tidak Leona Baban, tidak yang namanya si Chandra GM Panggabean panitia. Ada satu nama. Kalian paham maksud saya. Biarlah beliau bekerja dengan tenang, jangan rusuh, tenang duduk di barisan. Kalau bahasa Medan, duduk tenang di boncengan. Selesai. Koras silakan. Oke, begitu bincang-bincang saya dengan Insinyur Leon Namabaan, seorang tokoh Batak di masa pejabat mudah ditemui, tetapi setelah pensiun agak sulit ditemui.